Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua telah diberikan nikmat, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Riza Zahria Falah selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Untuk itu saya di sini akan menjelaskan dengan pemahaman saya mengenai tentang penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Berbicara mengenai penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, itu terdapat beberapa istilah pada kedua metode tersebut. Istilah tersebut apa saja? Di antaranya yaitu untuk yang penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu sering disebut sebagai metode tradisional, ada yang menyebut sebagai positivistic, scientific, dan metode discovery itu yang kualitatif, itu kuantitatif. Terus untuk yang kualitatif sendiri itu biasanya disebut sebagai metode baru. Ada yang menyebut sebagai positivistic, artistic, dan interpretive research. Itu yang istilah-istilah lain dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan untuk kedua metode ini itu biasanya sering digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian. Metodologinya itu menggunakan dua penelitian ini, tapi yang paling sering itu kualitatif yang sering digunakan. Maka untuk itu saya akan mencoba menjelaskan lebih detail lagi, lebih menjurus lagi mengenai tentang penelitian kualitatif terlebih dahulu. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri biasanya para mahasiswa itu lebih tahu arti kualitatif itu seperti kayak metode riset yang sifatnya itu deskriptif. Maksudnya itu deskriptif, terus menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Itu yang sering mahasiswa pahami sebagai penelitian kualitatif itu yang bagaimana. Itu gambaran umumnya terlebih. Selanjutnya kita kupas lebih dalam mengenai penelitian kualitatif itu apa saja. Itu marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama
pertama yaitu tentang definisi. Nah, definisi dari penelitian kualitatif ini ada yang mengatakan sebagai penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Terus juga dalam definisi dari penelitian kuantitatif ini itu ada yang mengatakan bahwa metode ini itu digunakan hanya untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Jadi objeknya itu harus memang benar-benar alamiah gitu. Terus ada yang mengatakan, ini pendapat dari Strauss dan Corbin bahwa penelitian kualitatif itu adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Jadi menurut Strauss dan Corbin ini, penelitian kualitatif itu tidak sembarangan. Ketika melakukan penelitian tidak harus menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin itu harus menggunakan prosedur-prosedur yang sesuai dengan penelitian kualitatif. Jangan ketika kita melakukan penelitian yang memang kualitatif, tapi kok malah menggunakan prosedur statistik, itu sudah menyalahi aturan. Jadi harus sesuai dengan tupoksinya. Itu untuk yang penelitian kualitatif. Nah, mengenai tentang kualitatif, tadi kan ada beberapa istilah. Ada yang mengatakan bahwa metode kualitatif itu ada metode baru, terus apalagi saja. Itu ada beberapa alasan karena mengapa kok bisa dijuluki sebagai metode baru, metode apalagi. Itu karena mempunyai beberapa alasan. Nah, alasannya metode kualitatif sebagai metode yang baru itu karena apa? Karena popularitasnya belum lama, masih baru, maka dikatakan sebagai metode yang masih baru, masih fresh. Karena metode yang lama itu tradisional. Jadi metode baru itu metode setelah metode kuantitatif. Baru ada metode kualitatif. Itu bisa dikatakan karena itu yang tadi dinamakan sebagai metode baru. Terus selanjutnya karena metode post-positivistik. Nah, itu karena berlandasan pada filsafat post-positivismenya. Terus selanjutnya itu metode sebagai metode artistik. Itu mengapa? Karena proses penelitiannya itu lebih bersifat seni. Sudah dilihat dari metode artistik. Nah, itu berarti terkaitan dengan seni. Maka dikatakan sebagai metode artistik. Dan juga ada yang menyebut sebagai metode interpretif. Itu apa? Karena data hasil penelitian itu lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Makanya disebut sebagai metode interpretif. Itu adalah alasan-alasan mengapa ada beberapa nama dari metode kualitatif. Nah, dari itu dapat ditarik garis besar bahwa metode kualitatif itu adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme. Terus digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti itu adalah sebagai instrumen kunci. Terus untuk pengambilan sampel sumber datanya itu dilakukan secara proportif dan snowball. Itu untuk yang pengambilan sumber data. Terus untuk teknik pengumpulannya itu dengan triangulasi atau gabungan. Dan untuk analisis datanya setelah pengambilan sampel, ada teknik pengumpulan dengan triangulasi tadi, ada analisis datanya, yaitu dengan bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitiannya itu
lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jadi penelitian kualitatif itu lebih menekankan kepada maknanya, bukan jadi generalisasinya. Itu mengenai definisi dari penelitian kualitatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan. Penelitian kualitatif sendiri di sini ada 3. Setiap penelitian itu pasti mempunyai tujuan, memiliki tujuan untuk mengungkap fenomena tertentu. Sama halnya juga dengan penelitian kualitatif ini juga memiliki tujuan. Di antara tujuannya ada 3 ini: memperoleh pemahaman makna. Pemahaman makna titik 2 first hand. Maksudnya apa itu first hand? First hand dalam penelitian kualitatif itu adalah pemahaman empatik dengan cara merasa berada di dalam diri orang lain, yaitu kemampuan untuk memproduksi diri di dalam pikiran orang, perasaan, motif yang menjadi latar belakang kegiatannya, atau participants point of view. Itu yang dinamakan first hand, memperoleh pemahaman makna. Karena tadi tujuan dari penelitian kualitatif itu lebih ditekankan dalam maknanya, bukan generalisasinya. Maka memperoleh pemahaman makna first hand. Terus tujuan yang keduanya itu mengembangkan teori. Maksud pengembangan teori ini bagaimana? Dalam penelitian kualitatif itu lebih ditekankan untuk mengembangkan teori-teori baru. Itu untuk yang kualitatif. Terus selanjutnya tujuannya itu menggambarkan realitas yang kompleks. Jadi dalam penelitian kualitatif itu lebih menggambarkan realitasnya, realnya. Itu untuk tujuannya. Tujuan dari penelitian kualitatif memberikan si pembaca atau yang meneliti hasil penelitiannya itu menggambarkan realitasnya. Itu termasuk salah satu tujuan dari penelitian kualitatif. Selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai tentang karakteristik. Karakteristik dalam penelitian kualitatif ini ada 5 yang saya tangkap, yang saya dapatkan dan saya pahami itu ada 5. Nah, dan sumbernya ini ya saya cari-cari di dalam buku, saya baca-baca dalam buku ini ada 5, yaitu tentang lingkungan alam sebagai sumber data. Maksudnya itu apa? Lingkungan alam sebagai sumber data. Tadi kan dalam penelitian kualitatif itu kan lebih menggunakan tentang alamiah, metode alamiah. Makanya karakteristiknya itu sudah jelas, lingkungan alam sebagai sumber data. Jadi berbagai peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan situasi sosial itu termasuk lingkungan alam sebagai sumber data, tapi jadi dapat dijadikan sebagai sumber datanya. Proses riset ini itu dilakukan dengan berinteraksi langsung melalui pengamatan, pencatatan, dan menggali sumber informasi yang berhubungan dengan peristiwa yang diteliti. Terus yang kedua bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data ini itu dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara, analisis, dokumentasi yang disusun di lokasi penelitian di mana bentuknya tidak berupa angka. Analisis ini itu dapat berupa pemaparan tentang situasi yang diteliti di mana penyajiannya dalam bentuk uraian narasi. Jadi namanya juga deskriptif analisis. Jadi menganalisis lebih untuk menekankan menganalisisnya, mendeskripsikannya juga. Bersifat deskriptif analisis dalam melakukan penelitian. Dan itu nanti sumbernya hasilnya itu seperti data, bukan angka seperti kayak penelitian kuantitatif. Terus yang ketiga fokus pada proses. Dalam penelitian kualitatif karakteristiknya itu memang fokus. Jadi saat kita meneliti itu memang harus kita fokus dari awal sampai nanti akhir, dari bawah sampai atas. Itu memang menggunakan fokusnya. Fokus dalam prosesnya itu bagaimana. Itu karakteristik dari penelitian kualitatif. Terus juga bersifat induktif. Maksudnya dari sifat induktif itu bagaimana? Itu menggunakan data yang terpisah namun masih berhubungan satu dengan lainnya. Dan biasanya riset ini itu diawali dari lapangan, yaitu fakta empiris di mana peneliti harus melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Terus yang terakhir ini mengutamakan makna. Maksudnya mengutamakan makna itu bagaimana dalam penelitian kualitatif ini makna yang disampaikan itu berhubungan dengan persepsi orang dengan suatu kejadian yang diteliti. Misalnya ya, penelitian tentang peran guru dalam keberhasilan siswa di sekolah itu mengutamakan makna. Jadi makna yang dapat kita ambil dalam penelitian kualitatif itu apa? Jadi karakteristiknya penelitian kualitatif yaitu tadi ada 5 yang sudah saya jelaskan. Itu untuk yang karakteristiknya. Terus selanjutnya kita akan membahas paradigma. Nah, dalam analisis dalam penelitian kualitatif itu ada 3. Perspektivisme, konstruktivisme, dan teori kritis. Positivisme, nah, itu adalah paradigma yang ingin memodifikasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada paradigma positivisme. Maksudnya bagaimana? Nah, untuk paradigma positivisme ini berpendapat bahwa peneliti itu tidak bisa mendapatkan fakta dan suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak. Jadi saat kita meneliti menggunakan penelitian kualitatif, kita sebagai peneliti itu tidak boleh, jangan kalau bisa memberikan jarak kepada apa yang kita teliti. Jadi memang harus berhubungan langsung, tidak boleh ada jarak. Itu yang dimaksud positivisme. Hubungan peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif. Oleh karena itu perlu menggunakan prinsip triangulasi. Tadi kan triangulasi itu apa saja? Ya seperti penggunaan bermacam-macam metode, sumber data dan data. Terus selanjutnya konstruktivisme. Itu paradigma ini memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Konstruktivisme. Nah, maksudnya itu berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi pemikiran subjek yang diteliti. Terus selanjutnya teori kritis. Nah, maksud dari teori kritis itu bagaimana? Yaitu memandang bahwa kenyataan itu sangat berhubungan dengan pengamat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta nilai-nilai yang dianut oleh pengamat tersebut turut mempengaruhi fakta dari kenyataan tersebut. Nah, pada paradigma teori kritis ini itu sama dengan paradigma positivisme yang menilai realitas secara kritis. Jadi lebih mengedepankan realitasnya, tapi lebih kritis lagi. Teori kritis, critical theory. Terus selanjutnya kita akan membahas setelah paradigma, kita membahas karakteristik tadi sudah, definisi sudah, tujuan sudah, paradigma ini yang terakhir pendekatan. Pendekatan dalam metodologi penelitian kualitatif ini ada 5. Naratif, fenomenologi, ground theory, etnografi, studi kasus. Naratif itu maksudnya bagaimana? Naratif itu ya narasi kayak cerita gitu. Naratif, pengeksplorasian kehidupan individu, biografi dan sejarah individual. Maksudnya semisal kita dalam penelitian kualitatif itu bisa kita menggunakan naratif menceritakan sejarah diri kita sendiri, sejarah atau biografi diri kita sendiri, itu maksud pendekatan naratif. Terus ada fenomenologi atau fenomena, maksudnya itu pemahaman esensi pengalaman tentang fenomena, dan itu biasanya untuk fenomenologi ini biasanya berdasarkan kayak tokoh-tokoh gitu, dari tokoh tertentu, biasanya meneliti suatu fenomena yang berbeda dengan fenomena yang lain gitu. Terus yaitu grounded theory. Grounded theory ini maksudnya adalah penyusunan teori dari bawah. Grounded theory itu untuk menghasilkan teori baru. Jadi kita menyusun teori dari bawah untuk menghasilkan suatu teori yang baru. Itu grounded theory atau pengembangan suatu teori dari bawah dengan data lapangan. Jadi ya memang fungsinya menemukan teori baru.
menghasilkan teori baru, teori. Terus etnografi itu kelompok atau kultur budaya. Maksudnya itu adalah berangkat dari kultur atau budaya tertentu atau dari etnis tertentu, itu etnografi, atau pemaparan dari penafsiran suatu kelompok sosial dan budaya. Terus yang terakhir itu studi kasus. Untuk yang studi kasus ini itu adalah pengembangan sebuah analisis mendalam dari satu kasus tunggal atau kasus ganda ya. Atau bisa dikatakan seperti kayak meneliti suatu kasus dalam kasus. Nah, itu pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif itu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya setelah kita tadi sudah membahas sedikit banyak mengenai penelitian kualitatif, selanjutnya kita membahas tentang penelitian kuantitatif. Ini untuk penelitian kuantitatif ini biasanya sering disebut sebagai penelitian yang berhubungan dengan angka-angka. Nah, dan katanya penelitian kuantitatif itu lebih susah dari kualitatif. Katanya mahasiswa yang notabene dia malas untuk belajar angka, berhitung-hitungan. Padahal kalau memang dia mau belajar, itu kayaknya itu lebih mudah penelitian kuantitatif daripada kualitatif. Karena penelitian kuantitatif itu lebih terstruktur. Ya dikatakan sulit ya tadi karena memang dia kurang menguasai dalam berhitung-hitungannya mungkin. Itu yang penelitian kuantitatif. Gambaran umumnya. Terus untuk selanjutnya membahas definisinya terlebih dahulu. Definisi dari penelitian kuantitatif. Nah, ini menurut Kasiran mengartikan bahwa penelitian kuantitatif itu adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan menyuguhkan data dalam bentuk angka. Kan? Angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisis keterangan. Tuh. Terus dalam penelitian kuantitatif juga itu adalah suatu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memverifikasi teori atau kebenaran, membangun fakta, menunjukkan deskripsi statistik, menganalisa hasilnya dengan prosedur yang sistematis dengan data berupa numerikal atau angka atau grafik. Nah, terus tadi yang istilah-istilah lain. Istilah-istilah lain tadi yang metode kuantitatif kan ada yang mengatakan metode tradisional. Nah, itu mengapa kok bisa dikatakan sebagai metode tradisional? Itu dikarenakan metode yang sudah lama, makanya dikatakan metode tradisional. Karena metode ini sudah cukup lama digunakan, sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Jadi metode kualitatif dengan kuantitatif itu lebih dulu metode kuantitatif. Makanya dikatakan metode tradisional, metode lama. Untuk yang metode kualitatif dikatakan sebagai metode baru, metode penelitian baru. Itu. Terus tadi ada yang mengatakan bahwa metode kualitatif disebut sebagai metode positivistik, yaitu karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Dan ada yang mengatakan saintifik karena memang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkret, karena telah memenuhi kaidah ilmiah yang konkret, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Itu makanya memang sistematis sudah terstruktur dan terukur, memang rasional. Dia membedakan kuantitatif sama kualitatif. Dan juga ada yang mengatakan metode discovery. Itu karena metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Ada yang mengatakan dan sampai akhirnya ada yang mengatakan sebagai metode kuantitatif karena penelitiannya itu berupa angka-angka
analisis menggunakan statistik, makanya dikatakan sebagai penelitian kuantitatif. Maka dapat ditarik garis besar bahwa metode penelitian kuantitatif itu adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti pada populasi kan, yang berurusan dengan angka-angka itu populasi atau sampel tertentu. Dan untuk teknik pengambilan sampelnya itu pada umumnya dilakukan secara random. Dan untuk pengumpulan datanya itu menggunakan instrumen penelitian. Dan analisis datanya itu bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Mungkin definisi mengenai dari penelitian kuantitatif, definisi penelitian kuantitatif. Selanjutnya membahas tentang tujuannya. Nah ini penelitian kuantitatif itu apa? Tujuannya ini mengembangkan model matematis, bukan hanya mengadopsi teori melainkan membangun hipotesis yang berhubungan dengan keadaan nyata yang akan diteliti. Itu. Terus yang kedua melakukan pengukuran guna membantu melihat hubungan antara data secara kuantitatif dengan pengamatan empiris. Terus yang ketiga itu menentukan variabel dalam sebuah populasi baik dalam bentuk studi deskriptif dan studi eksperimental. Itu tujuan dari penelitian kuantitatif. Dan tiga. Nah, setelah kita mengetahui tujuannya, selanjutnya kita membahas tentang karakteristik. Nah, karakteristik dari penelitian kuantitatif ini apa saja? Ada 4 sih. Yang pertama itu penelitian kuantitatif meliputi penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini ada 2 karakteristiknya. Yang paling kuat itu ada eksperimen dan non-eksperimen. Maksudnya eksperimen itu bagaimana? Yaitu penelitian yang memberi perlakuan berbeda pada kelompok-kelompok yang berbeda. Dan yang non-eksperimen itu penelitian yang tidak melakukan manipulasi dan kontrol, dalam arti subjek yang diobservasi itu apa adanya, tidak ada manipulasi tidak ada manipulasi satupun, jadi memang benar-benar sesuai dengan data gitu. Itu karakteristik ya. Terus karakteristik yang kedua itu penelitian kualitatif mengilustrasikan objektivitas. Maksudnya itu ilmu pengetahuan yang memungkinkan secara peneliti menguji gagasannya di luar subjek yang diteliti. Itu penelitian kualitatif mengilustrasikan objektivitas. Terus yang ketiga, karakteristiknya itu dalam penelitian ini digunakan analisis statistik seperti rata, frekuensi, korelasi, uji beda, dan sebagainya. Itu memang karakteristiknya dari penelitian kuantitatif. Yang keempat ini ada dalam penelitian kuantitatif, masalah hubungan dan metodologinya sederhana dan jelas. Jadi kuantitatif itu lebih jelas dan lebih sederhana lagi daripada kualitatif. Makanya bisa dikatakan kalau memang dia bisa statistik, ya lebih mending milih kuantitatifnya daripada kualitatif gitu. Itu karakteristiknya. Terus selanjutnya setelah karakteristik kita membahas tentang paradigmanya. Paradigma di sini bagi menjadi 3, ada asumsi. Asumsinya bagaimana kan? Tujuannya sama pendekatan. Asumsi dalam kuantitatif ini itu fakta sosial memiliki realistis yang objektif. Jadi fakta sosial tersebut itu memiliki realitasnya yang memang benar-benar objektif gitu, asumsinya. Terus sama variabel dapat diidentifikasi dan dapat diukur hubungannya. Terus tujuannya generalisasi. Ini sudah jelas. Kalau penelitian kualitatif itu lebih fokus pada maknanya, bukan generalisasi. Tapi kalau kuantitatif sebaliknya, dia lebih fokus ke generalisasi, ke hasil penelitiannya. Itu tujuannya. Paradigma tujuan. Terus penjelasan tentang sebab akibat sama prediksi. Terus pendekatan dimulai dengan teori dan hipotesa menggunakan instrumen formal, deduktif,
analisis komponen, mengolah data menjadi angka. Sudah jelas itu pendekatannya. Nah, setelah kita belajar mengenai paradigma dari penelitian kuantitatif, selanjutnya kita ke pendekatan. Nah, itu asal apa saja? Ini ada 3, komparatif, deskriptif, sama korelasi. Kalau komparatif itu penelitian yang berfungsi untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti penulis. Jadi dapat dikatakan tidak diperkenankan data yang diperoleh bersifat manipulatif agar hasil penelitian objektif dan akurat. Jadi jangan sampai ketika melakukan penelitian kuantitatif ada sedikit manipulasi, itu jangan sampai ada. Itu untuk yang penelitian kuantitatif. Ya, untuk yang deskriptif itu metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh dan dirasakan. Memang benar-benar mendeskripsikan secara real, secara sungguhan. Jadi tidak ada manipulasi pastinya. Terus selanjutnya korelasi. Metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 2 atau lebih hasil penelitian. Itu yang korelasi. Nah, satunya yang terakhir ini paling penting dalam penelitiannya dan kuantitatif desainnya itu bagaimana? Kembali lagi kan, ada 2 sama seperti karakteristiknya lagi, eksperimen dan non-eksperimen. Eksperimen itu sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Sedangkan non-eksperimen itu penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah ciri atau variabel menurut keadaan apa, artinya tanpa ada manipulasi peneliti. Nah, dalam penelitian eksperimen itu ada 4. Salah satunya ada yang pra-eksperimental. Eksperimental sebenarnya, eksperimental semu, dan desain faktorial. Nah, pra-eksperimental ini itu menggunakan desain penelitian eksperimental pada umumnya, namun tidak menggunakan kelompok kontrol terdiri dari 3 bentuk desain. Satunya yaitu studi 1 tembakan, desain 1 grup protes-protes, desain kelompok desain kelompok tunggal dan rangkaian waktu. Itu yang pre-eksperimental. Tapi untuk dalam melakukan penelitian kuantitatif tidak disarankan menggunakan eksperimen yang pra-eksperimental. Tapi lebih dianjurkan dalam melakukan penelitian kuantitatif itu memilih menggunakan eksperimen sebenarnya sama eksperimen semu. Tuh, jadi sudah jelas. Ketika kita menggunakan penelitian kuantitatif lebih baik menggunakan antara 2, yaitu sebenarnya eksperimental sebenarnya sama semu. Terus yang terakhir itu desain faktorial design. Terus kita membahas tentang yang non eksperimen. Non eksperimen ini ada 8 kayaknya. Yang survei sama deskripsi itu sama, mendeskripsikan itu kan, jelaskan sistematisnya, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Yang historis ini ya seperti sejarah. Dalam meneliti kuantitatif ya bisa menggunakan historis. Pasnya kita melakukan penelitian dari sejarah apa gitu kan, fakta yang kuat gitu kan, itu yang historis. Terus perkembangan berarti desain penelitiannya itu kita fokus ke dalam perkembangan zaman atau perkembangan untuk pertumbuhan dan perubahan sebagai fungsi waktu, itu yang perkembangan. Terus kasus dan lapangan ini maksudnya untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Itu yang harus dilakukan. Terus yang korelasi itu tadi kan, untuk menyelidiki besarnya korelasi antara variasi dalam suatu faktor dengan variasi dalam satu atau lebih faktor lainnya berdasarkan pada koefisien korelasi. Itu yang korelasi. Terus kausal komparatif ini
untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat melalui pengamatan, terus terhadap akibat yang telah ada, dan meneliti kembali faktor-faktor penyebab dari sumber yang dapat dipercaya. Nah, hal ini itu sangat kontras dengan metode eksperimental yang mengumpulkan data melalui pengontrolan kondisi-kondisi pada waktu itu, pada saat penelitian berlangsung. Terus yang terakhir, tindakan itu untuk mengembangkan keterampilan atau pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah-masalah dengan penerapan langsung di kelas atau dunia kerja. Jadi memang langsung melakukan tindakan dengan cara tadi pendekatan baru, memecahkan masalah-masalah dengan penerapan langsung, jadi langsung melakukan tindakan. Itu mungkin penjelasan mengenai penelitian kuantitatif. Berhubung sudah selesai mengenai pembahasan penelitian kualitatif dan kuantitatif, saya undur diri dan memohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada yang kurang dalam menyampaikannya, materinya yang kurang, atau dalam memberikan pemahaman saya itu masih kurang, karena mungkin cukup itu saja yang dapat saya pahami dari materi kualitatif dan kuantitatif. Dan sekian dari saya. Marilah kita tutup pada kesempatan kali ini dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat dan kita lebih paham lagi, dapat diberikan pemahaman dalam ilmu-ilmu yang lainnya, terutama dalam metodologi penelitian ini. Nah, untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqla aku abitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.